Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 mengenai standar akuntansi. Berikut ini adalah beberapa anggota kelompok 6. Yang pertama ada Tri Indah Lestari, NIM 2019-12160. 2 ada Nur Intan Setiawati, NIM 2019-12165. 3 ada Ayunini Amiyah, NIM 2019-12193. 4 ada Laura Ika Ismantika, NIM 2019-12220. 5 ada Muhammad Deva Iqbal Lutfiansyah, NIM 2019-12226. 6 ada Rizky Amalia Setiani, NIM 2019-12236. 7 Rina Noviana, NIM 2019-12237. 8 Musyafaah, NIM 2019-12240. 9 Ingrid Ivana Willa, NIM MBKM 211202. Prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Dalam praktik bisnis sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Generally Accepted Accounting Principle atau disingkat dengan GAAP didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam penyusunan, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Konsensi, aturan, dan prosedur-prosedur yang memiliki status khusus dimasukkan dalam GAAP karena unsur tersebut memiliki dukungan otoritas yang kuat atau substansial authoritative support. Berbagai sumber GAAP dapat dipandang sebagai suatu hierarki yang sering dinamakan dengan the house of GAAP, seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini. Dari tampilan gambar tersebut dapat dilihat bahwa otoritas dari pedoman akuntansi terletak pada berbagai posisi resmi dari profesi dan komisi pasar modal. Lantai pertama merupakan sumber acuan utama dalam memecahkan berbagai masalah dalam praktik akuntansi. Apabila pada lantai pertama tidak ditemui, maka sumber acuan dapat dicari pada lantai kedua dan seterusnya. Standar akuntansi. A. Pengertian. Standar akuntansi berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Standar akuntansi memberikan aturan-aturan umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian menurut Baxter tahun 1979. Pertama, deskripsi tentang masalah yang dihadapi. 2. Diskusi logis atau kemungkinan menghasilkan teori mendasar atau cara-cara memecahkan masalah. Ketiga, dalam kaitannya dengan keputusan atau teori diajukan suatu solusi. Standar akuntansi berkaitan dengan subjek standar, dibagi dalam 4 tipe utama menurut ED tahun 1977. Tipe pertama menyatakan bahwa akuntan harus memberitahukan kepada pemakai tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi yang dianut. Tipe kedua membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Tipe ketiga menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan judgement pemakai. Tipe 4 menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. B. Arti penting standar akuntansi. Alasan penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. 2. Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan.
Ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Jadi, dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama, sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat dicapai. Tampilan hubungan antara standar akuntansi dengan pemakai laporan keuangan. Manajer membentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah dibentuk oleh FASB, AAA, SEC, AICPA, dan profesi lainnya atau akademisi dan lain-lain, disebut dengan kontributor. Kemudian, laporan keuangan tersebut diperiksa oleh auditor sesuai dengan standar akuntansi. Setelah diperiksa oleh auditor, menghasilkan laporan audit yang dipakai oleh pemakai laporan keuangan. Tahapan perumusan standar akuntansi. Tahapan perumusan standar akuntansi ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu Issues Identified (ION). Keterangannya, FASB cenderung reaktif bukan proaktif. Isu muncul dari sumber sebagai berikut. 1. FASAC yang berupa hasil survei dan meeting dengan FASB minimum 4 kali setahun. 2. EITF yang didirikan tahun 1984 dengan tugas monitoring isu agar tidak meluas dalam praktik. Isu dipecahkan melalui konsensus. Jika ada konsensus, maka FASB tidak campur tangan. 3. Pertemuan wakil-wakil FASB. Keempat, surat dari berbagai pihak. Kelima, pertanyaan teknis dari penyusun LK, auditor, dan lainnya. Keenam, media massa. Ketujuh, aktivitas internasional yang dilakukan dengan cara komunikasi dengan D4+I. Langkah kedua yaitu agenda decision. Keterangannya, staf menyiapkan agenda decision package sebagai bahan diskusi dengan mempertimbangkan faktor 1. Arti penting isu, 2. Alternatif pemecahan, 3. Kelayakan teknis, 4. Konsekuensi praktis. Langkah ketiga yaitu development of agenda project. Keterangannya, 1. Pembuatan memorandum diskusi oleh staf atau implikasi konseptual dan praktik dari setiap alternatif pemecahan dan memberi rekomendasi. 2. Sumber informasi untuk memorandum diskusi, yaitu pernyataan resmi standar akuntansi, praktik berjalan dan isu terkait lainnya. Terakhir, literatur yang relevan, yaitu isu-isu konseptual yang mendasari terutama tentang pengakuan. Langkah keempat yaitu practical considerate ION. Keterangannya, 1. Secara terus-menerus mengantisipasi penerapan standar. 2. Masukan diperoleh melalui komentar lewat surat atau hasil public hearing. 3. Dilakukan field test atau tes kegagalan. Langkah yang terakhir yaitu post-issuance effort. Keterangannya, monitoring terhadap konsekuensi dari standar atau dapat diterima dan dipahami. Caranya, 1. Menganalisis dan mengevaluasi kemungkinan adanya masalah teknis. 2. Menerima laporan formal atau informal mengenai perlunya mempertimbangkan kembali hal-hal tertentu dalam standar. 3. Kegiatan yang dilakukan oleh EITF. 4. Lakukan studi empiris untuk melihat bagaimana entitas menerapkan standar. Pendekatan dalam penentuan standar. Isu tentang pendekatan yang harus dianut dalam penentuan standar telah menjadi fokus penelitian dan perdebatan. Misalnya, beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam mekanisme pasar telah terdapat media yang efisien untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan pemakai. Oleh karena itu, standar
Standar akuntansi tidak lagi digunakan untuk memperbaiki kualitas informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendukung pendapat tersebut menggunakan pendekatan agensi teori. Teori ini mempermasalahkan kondisi mengapa diperlukan insentif untuk melaporkan informasi yang dapat dipercaya dan bersifat voluntari bagi pemilik. Pendapat lain juga mengatakan bahwa mekanisme pasar gagal menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan, terutama informasi yang seimbang atau adil dan efisien. Pada dasarnya, kegagalan pasar atau kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial akan memaksa dilakukannya regulasi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena 1. Keengganan perusahaan untuk mengungkapkan informasi karena perusahaan tersebut merupakan supplier yang memonopoli informasi. Yang kedua, adanya kesalahan atau kecurangan yang disengaja. Yang ketiga, informasi akuntansi tidak dihasilkan dengan jumlah yang cukup sebagai barang milik publik. Adanya kegagalan pasar tersebut pada akhirnya menimbulkan asimetri informasi, di mana ada pihak yang banyak memiliki informasi, sementara pihak lain tidak memiliki informasi tertentu. Pendekatan pasar bebas. Pendekatan ini dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa. Jumlah informasi yang disajikan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Permintaan muncul dari pemakai yang berkepentingan dengan informasi, sedangkan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Pendekatan regulasi. Para pendukung regulasi berargumen bahwa kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain 1. Pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen. Dalam hipotesis ini, menyatakan bahwa akuntan memiliki pengaruh monopoli terhadap data yang disajikan dan digunakan oleh pasar. 2. Hipotesis investor naif. Dalam hipotesis ini, menyatakan bahwa investor yang tidak mengetahui beberapa teknik dan transformasi akuntansi yang kompleks mungkin akan dibodohi oleh pemakaian teknik tertentu yang digunakan perusahaan. 3. Fiksasi fungsional atau functional fixation. Dalam kondisi tertentu, investor mungkin tidak mampu mengubah keputusan mereka dalam merespon perubahan proses akuntansi sesuai dengan data baru yang ada. Kegagalan tersebut sering dinamakan functional fixation. 4. Angka-angka yang menyesatkan. Karena akuntansi didasarkan sepenuhnya pada penilaian aktiva dan berbagai prosedur alokasi yang arbiter dan incorrigible atau tidak dapat diperbaiki, output akuntansi mungkin tidak bermakna dan menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan. 5. Keragaman prosedur. Adanya fleksibilitas dalam pemilihan teknik akuntansi dan keinginan manajemen untuk menyajikan gambaran yang diinginkan menyebabkan output akuntansi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain kurang dapat diperbandingkan dan kurang bermanfaat. 6. Kurangnya objektivitas. Tidak ada kriteria objektif yang dapat digunakan manajemen dalam memilih teknik akuntansi, menyebabkan output akuntansi tidak dapat diperbandingkan. Atas dasar berbagai faktor tersebut, terlihat bahwa mekanisme pasar cenderung gagal dalam menyajikan informasi yang lengkap, sehingga menimbulkan munculnya asimetri informasi. Oleh karena itu, beberapa pihak mendukung perlunya regulasi dalam akuntansi. Teori regulasi. Pertama, bentuk teori regulasi. Bill Cowie mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Menurut Stigler,
dan Posner, ada dua kategori teori regulasi dalam industri tersebut, yaitu yang pertama, teori kepentingan publik atau public interest theories. Regulasi diperlukan sebagai tanggapan atau permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Yang kedua, teori kepentingan kelompok atau interest group atau capture theories. Regulasi disediakan sebagai tanggapan atau permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan kemakmuran mereka. Teori ini memiliki dua versi, yaitu yang pertama, teori elit politik atau political rallying elite theory of regulation, diajukan oleh Posner di 1974. Versi pertama ini menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi. Yang kedua, teori ekonomi regulasi atau the economic theory of regulation, diajukan oleh Perlman pada tahun 76. Versi kedua ini didasarkan pada kekuatan ekonomi. Selanjutnya, siapa yang harus mengatur? Argumen yang mendukung regulasi sektor swasta. Yang pertama, regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Yang kedua, suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestis atau kebanggaan tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Yang ketiga, oleh karena badan pemerintah beranggotakan birokrat, ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak sensitif. Yang keempat, ada kecenderungan bahwa pihak pemerintah yang terlibat dalam badan tersebut bertindak untuk melindungi kepentingan publik atau melakukan tindakan yang merugikan profesi akuntansi. Yang kelima, profesi legislatif dan otoritas pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobby dan tekanan politik dari pihak tertentu. Yang terakhir, standar yang dihasilkan pemerintah kemungkinan saling tumpang tindih dan dapat menimbulkan judgement yang beragam dari para pemakainya. Selanjutnya, argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Yang pertama, badan regulasi sektor publik memiliki legitimasi dan kekuatan yang lebih kuat dalam hal pemaksaan standar. Yang kedua, badan pemerintah cenderung susah untuk dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dan kantor akuntan publik besar. Yang ketiga, badan pemerintah dapat menjadi katalisator bagi perubahan. Yang keempat, regulasi sektor publik muncul karena adanya motivasi untuk melindungi kepentingan publik. Yang kelima, sektor swasta harus selalu diawasi dan dikendalikan karena tujuannya seringkali bertentangan dengan kepentingan publik. Yang terakhir, standar akuntansi memiliki pengaruh hukum dan melibatkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, sehingga harus ditetapkan sesuai dengan aturan dan prosedur umum. Model regulasi akuntansi. Wilmot Paxti, Cooper and Low pada tahun 1987 mengajukan model regulasi yang berbeda dengan mengidentifikasi 3 kasus yang ideal, yaitu regulasi melalui pasar, pemerintah, dan masyarakat. Berikut 4 model regulasi yang diajukan, yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiasionisme. Berikut adalah gambaran dari model regulasi akuntansi. Pada gambar tersebut, pasar dan negara memiliki pengaruh yang dominan. Misalnya, pada pasar model liberalisme, regulasi dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Kemudian, pada model legalisme, regulasi didasarkan pada pendekatan pemerintah atau negara. Selanjutnya, asosiasionisme dan korporatisme terletak di antara ketiga pendekatan atau masyarakat, negara, dan pasar. Praktik legalisme dan asosiasionisme dapat ditemui dalam penyusunan standar akuntansi di Amerika, Australia, Kanada, dan Indonesia. Sementara New Zealand dapat dipandang sebagai asosiasionisme.
Selanjutnya, overload standar akuntansi. Perkembangan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Semakin kompleks kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan menjadi lebih kompleks, yang mencerminkan kompleksitas transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi. Akibatnya, timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan, terutama bagi perusahaan kecil. Kondisi inilah yang mendorong munculnya overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain, yang pertama, terlalu banyak standar. Yang kedua, standar yang terlalu rinci. Yang ketiga, tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun pemakai dan akuntan publik. Dan yang kelima, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya overload standar akuntansi. Yang pertama, dengan munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan yang tidak perlu diungkapkan. Akuntan mulai mengeluarkan begitu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Yang kedua, alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Overload standar akuntansi berpengaruh terhadap yang pertama, akuntan. Akuntan mungkin kehilangan pandangan tentang pekerjaan real mereka karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Yang kedua, auditor. Kegagalan audit mungkin disebabkan kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan klien perusahaan-perusahaan kecil yang terbebani dengan standar audit. Akibatnya, kemungkinan terjadi erosi etika profesi, hilangnya kepercayaan publik, dan ketidakcocokan dalam profesi akuntansi. Yang ketiga, pemakai. Di sini, pemakai mungkin juga bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Yang keempat, manajer. Manajer mungkin mengalami masalah berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang ada. Manajer mungkin tergoda untuk meninjau kembali kontrak dan mengubah praktis bisnis sedemikian rupa sehingga menyimpang dari beberapa standar akuntansi. Contohnya, dalam kasus standar akuntansi untuk leasing di Amerika, ada kemungkinan bagi manajer untuk merancang kembali terminologi teknis dari kontrak leasing dengan tujuan untuk menghindari kapitalisasi dan persyaratan standar yang berbelit-belit. Selanjutnya, solusi terhadap masalah overload standar. Berbagai pihak telah berusaha membahas overload standar dan mencari pemecahannya. Komite khusus yang dibentuk oleh AICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan berikut berkaitan dengan overload standar. Seperti yang tertera pada slide, yang pertama adalah tidak ada perubahan atau mempertahankan status quo. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi dua jenis GAAP. Misalnya, GAAP khusus untuk perusahaan kecil dan GAAP khusus untuk perusahaan besar. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Yang keempat, menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan. Yang keenam, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan atau opsional dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dari berbagai alternatif tersebut, komite menyarankan pemecahan overload standar dengan menggunakan pendekatan keempat atau keenam, yang artinya aspek pengungkapan dan pengukuran diserahkan ke penyaji laporan keuangan sesuai dengan judgement masing-masing pihak berdasarkan kondisi perusahaan. Pengembangan standar akuntansi internasional berbeda dengan pengembangan standar akuntansi suatu negara, yang dimana standar akuntansi pada umumnya adalah bagian dari undang-undang negara
tersebut. Tetapi pengembangan standar akuntansi internasional oleh IASP itu unik, karena tidak ada undang-undang yang berlaku secara internasional, sehingga pengembangan standar akuntansi internasional bebas dari pengawasan suatu negara tertentu. Geoproses IASP dalam pengembangan standar akuntansi internasional dilakukan dengan tahapan yang bisa dilihat di layar. Agenda decision umumnya ada unsur politik, berbagai organisasi memberikan masukan, dan yang dipilih adalah tab prioritas masalah yang kemudian IASP akan mencari konsultasi ke berbagai pihak. Staf akan menyiapkan agenda decision paper, menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, menjelaskan apa yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. Decision paper direview oleh advisory body dan dewan pengawas. Jika mereka sudah sepakat, maka paper itu secara formal diterbitkan oleh Dewan IASP. Pekerjaan penyiapan standar akuntansi oleh staf teknis IASP yang bertugas menyiapkan technical paper dan membuat rekomendasi yang kemudian akan dibahas oleh IASP pada pertemuan bulanan standar setting. Kadangkala beberapa subjek sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan, maka IASP akan membuat kelompok ahli. Discussion paper. Staf menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mendapatkan umpan balik dan juga keputusan tentatif. Dari proses tersebut akan menghasilkan preliminary review discussion paper dan akan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Exposure draft. Ketika waktu komentar discussion paper sudah habis, maka staf mulai memproses dan menganalisis komentar dari discussion paper yang kemudian komentar tersebut akan dimuat dalam website IASP agar para konstituen dapat mengaksesnya. Kemudian, staf akan memulai menguji kembali semua isu dalam discussion paper dan menanyakan kepada board apakah board akan mengkonfirmasi preliminary views atau menyarankan untuk mengubah views. Setelah melewati berbagai perdebatan, exposure draft siap dibuat. Satu exposure draft harus mendapatkan persetujuan 9 dari 15 anggota untuk dapat diterbitkan. Standar akuntansi baru. Staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft, seperti ketika mereka memberikan komentar terhadap discussion paper. Setelah itu, standar baru siap diterbitkan dan menyatakan tanggal efektif. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili kelompok saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.